Hello everyone, anywhere, everywhere. Sobat-sobat Warin, video kali ini saya buat khusus sebagai bentuk apresiasi bagi orang-orang yang sering menuduh saya sebagai penyesat. Terima kasih ya, makasih, 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 makasih. Hahaha. Adapun mengapa saya harus memberi apresiasi dan ucapan terima kasih kepada orang-orang yang sering menuduh saya sebagai penyesat? Kenapa ya? Jawabannya adalah sebab perbuatan mereka itu, yaitu dengan menuduh saya sebagai penyesat, adalah perbuatan yang serupa dengan yang dilakukan oleh guru-guru agama, ahli-ahli Taurat, teolog-teolog, orang-orang Farisi di zaman Yesus kepada Yesus Kristus. Nah, jadi di zamannya Yesus dulu, Yesus juga disebut sebagai penyesat. Bukan oleh orang ecek-ecek ya, tetapi oleh guru-guru agama, teolog-teolog, ahli-ahli kitab suci, juga menuduh Yesus sebagai penyesat. Nah, jadi saya ini kan adiknya Yesus. Maka ketika orang-orang menuduh Yesus sebagai penyesat di zaman dulu, itu serupa dengan tuduhan orang-orang di zaman now yang juga menuduh saya sebagai penyesat. Ya, jadi tindakan mereka ini, mereka memperlakukan saya seperti memperlakukan Yesus. Keren ya, keren ya. Adiknya Yesus, jadi ya mirip dengan Yesus. Jangan-jangan nanti suatu saat saya juga dibunuh atau mati disalib nih kayak Yesus. Sobat Warin, mungkin ada sebagian dari Anda yang belum tahu bahwa di Alkitab ada beberapa catatan akurat ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yesus memang disebut sebagai penyesat. Nah, bagi yang belum tahu, silakan simak penjelasan berikut ini. Injil Lukas pasal 23 ayat 1 sampai 2. Demikian. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Dan di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Nah, sobat-sobatku, perhatikan. Di Injil Lukas 23 ayat 2 ini, Yesus di hadapan Pilatus ya, Yesus dibawa di depan gubernur, dan orang-orang itu mengatakan bahwa Yesus adalah apa? Menyesatkan bangsa. Jadi Yesus tidak dituduh sebagai penyesat kampung atau penyesat keluarga, bukan. Tapi menyesatkan bangsa. Yesus dianggap sebagai penyesat bangsa. Inilah yang terjadi dengan Yesus. Nah, jelas kan? Yesus oleh banyak orang disebut sebagai penyesat bangsa. Dan ada beberapa ayat yang lain. Salah satunya lagi di Injil Matius, saya bacakan ya. Injil Matius pasal 27 ayat 62 sampai 63. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala. Jadi yang datang siapa? Imam-imam kepala itu seperti pimpinan-pimpinan pendeta kalau zaman now ya. Pimpinan-pimpinan gereja gitu ya. Dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, jadi menghadap gubernur ya. Pimpinan-pimpinan gereja, pimpinan-pimpinan sekolah-sekolah teologi ya, datang menghadap gubernur Anies Baswedan. Gitu kira-kira ya. Terus ayat 63. Dan mereka berkata,
Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Jadi, oleh imam-imam kepala itu Yesus di hadapan Pilatus dikatakan sebagai si penyesat itu. Ya. Jadi imam-imam kepala, tokoh-tokoh agama itu ketika mengenang Yesus di hadapan Pilatus tidak mengatakan si Yesus itu, tidak. Tapi si penyesat itu. Nah, ya, jadi jelas. Yesus dituduh sebagai penyesat oleh guru-guru agama, teolog-teolog. Nah, maka kalau di zaman now, saya adiknya Yesus juga dituduh sebagai penyesat gereja, pengacau iman gereja, pengacau kekristenan di Indonesia. Wajar. Kenapa wajar? Karena kakak saya, yaitu Yesus, disebut penyesat. Maka saya, adiknya Yesus, juga wajar jika disebut sebagai penyesat. Ya. Maka kalau hari ini mungkin juga banyak orang yang ingin saya cepat mati, ya. Atau mungkin juga ingin membunuh saya, jangan-jangan ingin saya disalibkan kayak Yesus. Itu juga wajar ya. Karena 11-12 adik dan kakak ya. Jadi kalau saya sebagai adiknya Yesus, Roma 8 ayat 29, Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara, dan saya salah satu adiknya. Saya disebut atau dianggap sebagai penyesat, pengacau gereja, pengacau kekristenan, bla 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 bla. Wajar ya. Karena ajaran yang saya sampaikan seperti yang diajarkan oleh Yesus. Saya memberitakan Allah yang diberitakan oleh Yesus, yaitu Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar. Dan Yesus utusan Allah. Dan gereja-gereja yang banyak sekarang kan beda. Allahnya Trinitas, Allahnya Tritunggal, Allahnya Yesus, ya beda. Sehingga mereka jadi marah dan menganggap saya penyesat, pengacau gereja. Ya, jadi wajar. Barang siapa yang mengajarkan ajaran-ajaran persis seperti ajaran Yesus, maka oleh tokoh-tokoh agama, oleh tokoh-tokoh gereja, pendeta-pendeta yang mengaku pinter teologi dan sebagainya itu, akan kita dituduh sebagai penyesat. Ya, sebab Yesus juga dituduh sebagai penyesat. Jadi, adiknya Yesus juga wajar mengalami nasib seperti kakaknya. Keren toh, keren toh, keren. Adiknya Yesus kok. Oke sobat-sobat warin, sekali lagi terima kasih banyak. Saya mengapresiasi buat siapapun Anda yang masih berpikir atau menuduh atau menganggap bahwa saya Franz Donald Ignatius adalah penyesat ke gereja, penyesat kekristenan di Indonesia, pengacau gereja di Indonesia. Terima kasih ya, keren. Tuduhan Anda persis seperti tuduhan yang dilakukan guru-guru agama di zaman Yesus terhadap Yesus Kristus. Dan tuduhan Anda lakukan terhadap saya, adiknya Yesus. Keren. Terima kasih. Makasih. Baik, sekian dari saya pada kesempatan ini. Wartawan Injil untuk Indonesia.